Namaku Erika. Aku tumbuh besar di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Hidupku sederhana, tapi penuh kehangatan. Setiap pagi aku membantu ibu memasak di dapur, menyapu halaman, dan sesekali ikut menanam sayur di kebun belakang rumah. Ayah sudah lama tiada, dan ibuku membesarkanku seorang diri dengan penuh cinta dan kerja keras sebagai penjual gorengan keliling. Aku tak pernah merasa kekurangan. Hidup kami memang tak mewah, tapi kami memiliki satu sama lain, dan itu cukup untuk membuatku bahagia. Aku pertama kali bertemu Fadli di pasar ketika dia datang ke desa kami bersama rombongan rekannya dalam rangka bakti sosial. Fadli berbeda dari laki-laki lain yang pernah aku temui. Dia tinggi, rapi, berpenampilan necis dengan kemeja putih yang selalu disetrika licin dan sepatu kulit mengilap. Matanya tajam, tapi penuh pesona. Cara bicaranya tenang, dan tutur katanya halus. Aku yang polos dan jarang bergaul dengan orang kota langsung dibuat kagum oleh sikapnya yang sopan dan senyumnya yang menenangkan. Awalnya aku hanya diminta menjadi penerjemah lokal, membantu para relawan memahami kebutuhan warga desa. Tapi Fadli mulai sering menghampiriku. Ia memintaku menemaninya keliling desa, melihat sungai, melihat sekolah dasar yang sudah reot, bahkan menanyakan tempat makan ternak di desa. Dalam waktu singkat, aku merasa kami seperti sudah lama saling kenal. Ia mendengarkanku bercerita, bahkan menertawakan candaan-candaan recehku. Aku, Erika yang sederhana, mulai merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Jatuh cinta. Setelah kegiatan itu berakhir, Fadli tak lantas menghilang. Ia rajin menghubungiku lewat pesan singkat. Ia bertanya kabarku, menanyakan apakah aku makan tepat waktu, bahkan mengirimkan hadiah-hadiah kecil seperti scarf, jam tangan, dan kadang-kadang buku resep karena tahu aku suka memasak. Hatiku luluh. Tak pernah ada laki-laki yang memperlakukanku seistimewa itu. Ketika ia menyatakan cintanya padaku, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu bahagia. Fadli bilang dia tak peduli aku berasal dari mana. Yang ia lihat adalah hatiku, ketulusan dan kesederhanaanku yang membuatnya jatuh cinta. Tak butuh waktu lama, Fadli melamarku. Meski ibuku awalnya ragu karena perbedaan latar belakang kami yang begitu jauh, akhirnya ia merestui karena melihat kesungguhan Fadli. Kami menikah secara sederhana di desa. Fadli berjanji akan membawaku tinggal di kota, memperkenalkanku pada keluarganya, dan membangun rumah tangga yang penuh cinta. Aku percaya padanya. Aku serahkan seluruh hidupku padanya, meninggalkan ibuku, teman-teman kecilku, bahkan tanah kelahiranku demi sebuah harapan yang indah akan masa depan bersama laki-laki yang kucintai. Kota adalah dunia yang benar-benar asing bagiku. Bangunannya tinggi-tinggi, orang-orangnya berjalan cepat, tak ada yang menyapa dengan senyuman seperti di kampung. Udara panas dan penuh suara klakson. Rumah Fadli besar dan mewah. Begitu masuk ke dalamnya, aku disambut oleh perempuan yang kemudian ku ketahui adalah ibu Fadli, Bu Rasti. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, ia memandangku seolah aku makhluk aneh. Tatapannya menelanjangiku. Ia tak mengucap selamat datang, hanya menyuruh asisten rumah tangga membawakan koperku ke kamar. Aku sudah mulai merasa tak nyaman, tapi Fadli menggenggam tanganku dan berbisik, "Tenang saja, sayang. Ini rumah kita sekarang." Hari-hari pertama di rumah itu terasa canggung. Aku berusaha bersikap sopan dan menyesuaikan diri. Tapi Bu Rasti selalu terlihat kesal jika aku bicara dengan logat kampungku. Ia menegurku karena tidak tahu etika duduk yang benar saat jamuan makan malam, atau karena terlalu banyak bicara tentang hal-hal rendahan. Ia memintaku untuk banyak diam saja kalau sedang ada tamu. "Wanita kota itu harus anggun, bukan cerewet seperti kamu," katanya tajam suatu sore. Fadli mulai jarang di rumah. Katanya pekerjaan sedang padat. Aku sering makan malam sendirian.
Kadang-kadang aku menelepon ibu di kampung dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tak ingin membuatnya khawatir. Tapi dalam hatiku, perlahan aku mulai merasa kosong. Di desa, aku selalu dikelilingi oleh cinta. Di rumah megah ini, aku merasa seperti tamu tak diundang. Namun, setiap kali aku merasa putus asa, aku selalu mengingat janji Fadli saat kami menikah. Aku percaya, semua akan membaik seiring waktu. Aku yakin cinta kami lebih kuat dari prasangka. Maka aku bertahan. Aku belajar memakai sepatu hak tinggi meski kakiku sakit. Aku belajar cara makan dengan alat makan yang rumit. Aku belajar berbahasa yang lebih halus. Semuanya kulakukan agar bisa diterima di lingkungan barunya. Hingga suatu hari, saat aku sedang membersihkan rak buku Fadli, aku menemukan album foto. Rasa penasaran membuatku membuka lembar demi lembar. Di dalamnya ada banyak foto Fadli bersama seorang perempuan cantik, berkulit putih bersih, dengan dandanan elegan dan gaya berkelas. Mereka tampak bahagia. Di belakang salah satu foto tertulis, "Untukmu, cinta pertamaku. Selamanya." Jantungku seperti diremas. Aku segera menutup album itu dan meletakkannya kembali, berusaha menahan air mata. Malamnya, Fadli pulang lebih awal. Aku mencoba bersikap biasa saja, tapi dadaku sesak. Aku bertanya pelan tentang siapa perempuan di foto itu. Fadli terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Itu masa lalu. Jangan diungkit." Lalu ia pergi mandi tanpa melanjutkan percakapan. Malam itu aku menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa benar-benar sendiri. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti kabut. Fadli semakin jarang pulang. Ibu mertuaku semakin menyindirku terang-terangan. Tapi aku tetap bertahan. Aku masih percaya cinta itu akan kembali. Aku masih percaya Fadli mencintaiku seperti dulu. Aku masih buta oleh rasa cinta yang dulu menyatukan kami. Aku sering duduk di balkon rumah, memandangi kota yang gemerlap dengan lampu-lampu malam. Aku bertanya dalam hati, apakah aku terlalu berharap? Apakah aku terlalu naif meninggalkan semua demi cinta? Tapi setiap kali mendengar suara Fadli pulang, hatiku tetap berdebar. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya ujian. Aku mengingat lagi saat Fadli berdiri di altar dan menggenggam tanganku, bersumpah akan mencintaiku dalam suka dan duka. Aku ingin menggenggam janji itu erat-erat. Tapi semakin hari, aku merasa genggaman itu mulai melemah. Dan tanpa kusadari, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku, Erika, gadis kampung yang dulu ceria dan penuh semangat, kini perlahan berubah menjadi bayangan dari diriku sendiri. Tapi aku belum menyerah. Aku belum ingin menyerah. Karena di balik semua luka ini, aku masih menyimpan harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, cinta yang membuatku melupakan siapa diriku, bisa juga menjadi alasan untuk menemukanku kembali. Pagi hari di kota selalu terasa seperti adegan film yang dipercepat. Orang-orang terburu-buru, suara klakson bersahut-sahutan, dan kesibukan yang tak mengenal waktu. Tapi bagi Erika, hari-harinya justru berjalan lambat, sepi, dan dingin. Sejak menikah dan pindah ke rumah Fadli di kota, ia memang hidup dalam kemewahan, tapi kemewahan itu tak bisa menggantikan kehangatan dan kasih sayang yang dulu begitu mudah ia rasakan di kampung halaman. Rumah Fadli berdiri megah di kawasan elit. Dindingnya marmer putih, perabotannya serba mahal, dengan chandelier kristal menggantung di langit-langit ruang tamu seperti permata di istana. Tapi semua itu terasa seperti museum bagi Erika, indah tapi mati. Ia sering duduk sendirian di ruang makan besar dengan 8 kursi, menyendok makanan perlahan tanpa suara, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak lambat. Fadli jarang pulang. Katanya sibuk dengan pekerjaan di kantor, sering ada rapat, atau harus menemani klien penting makan malam. Erika selalu mengangguk dan tak pernah membantah.
Ia ingin menjadi istri yang baik. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah kesibukan itu nyata, atau hanya alasan untuk menjauh? Yang lebih menyakitkan lagi adalah sikap ibu mertua, Bu Rasti, yang seolah tak pernah benar-benar menerima keberadaan Erika. Setiap pagi saat sarapan, Bu Rasti selalu punya komentar untuk mengkritik. Entah karena baju Erika terlalu polos, cara duduknya yang terlalu kampungan, atau bahkan cara menyeduh teh yang dianggap tidak ada sentuhan elegan. Erika mencoba bersabar, mencoba mengalah, dan belajar. Ia mulai membaca buku etika, menonton video tutorial tentang penampilan wanita modern, bahkan belajar menyusun menu makan malam ala restoran mahal. Tapi apapun yang ia lakukan, tetap saja tak cukup di mata Bu Rasti. Aku sudah bilang dari awal, kamu itu terlalu biasa untuk Fadli, ucap Bu Rasti suatu pagi sambil mengoleskan mentega di roti. Lihat anak-anak teman Mama. Semua lulusan luar negeri, bisa bahasa asing, bisa berdiskusi soal politik dan ekonomi. Lah kamu? Bisa apa? Erika hanya menunduk. Hatinya seperti dicabik, tapi mulutnya terkunci. Ia tahu kalau ia menjawab, ia akan dianggap membantah. Kalau ia diam, setidaknya tidak ada pertengkaran. Tapi semakin hari, harga dirinya semakin terkikis. Ia mulai kehilangan semangat. Dulu di kampung, Erika dikenal sebagai gadis yang aktif dan pintar memasak. Banyak tetangga yang suka datang mencicipi masakannya. Bahkan ada yang menyarankan ia buka warung. Tapi kini, di kota besar ini, semua keahliannya terasa tak berarti. Ia seperti bayangan yang lalu lalang di rumah orang, bukan rumah sendiri. Kadang-kadang ia mencoba mencari perhatian Fadli lewat hal-hal kecil. Membuatkan makanan kesukaannya, mengirim pesan-pesan manis saat Fadli di kantor, atau berdandan lebih dari biasanya. Tapi tak ada balasan. Jikapun Fadli membalas, hanya sekadar, oke, atau, lagi sibuk, nanti ya. Bahkan saat Erika menyambutnya dengan senyuman dan pelukan ketika Fadli pulang malam, laki-laki itu hanya menepuk punggungnya sebentar, lalu sibuk dengan gawainya. Ada malam-malam ketika Erika menangis dalam diam di balik pintu kamar mandi, menahan suara isaknya agar tak terdengar oleh siapapun. Ia menatap wajahnya di cermin dan bertanya, apa aku memang tak cukup baik? Apa aku hanya beban di hidupnya? Tapi kemudian ia mengingat ibunya di kampung. Wajah penuh kasih yang selalu berkata, kamu berharga, nak. Kamu bisa jadi cahaya dimanapun kamu berada. Kalimat itu menjadi satu-satunya bahan bakar yang menjaga semangat Erika agar tidak padam. Tak semua hari buruk. Ada kalanya Fadli pulang lebih cepat dan mengajaknya makan malam di luar. Tapi percakapan di meja makan tak pernah dalam. Fadli hanya membahas pekerjaan, klien, saham, atau sesekali mencibir orang lain yang menurutnya bodoh. Erika hanya bisa menyimak dan tersenyum. Tak tahu harus merespons apa. Ia merasa makin jauh dari suaminya sendiri. Suatu sore, Erika memutuskan keluar rumah, berjalan kaki ke taman di sekitar kompleks. Ia butuh udara. Butuh ruang untuk bernapas. Duduk di bangku taman, ia memperhatikan pasangan muda bermain dengan anak mereka. Tawa anak kecil itu seperti cahaya. Erika tiba-tiba membayangkan dirinya punya anak. Ia membayangkan bisa menyuapi anaknya, mengajaknya tidur, menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur seperti yang biasa dilakukan ibunya dulu. Tiba-tiba, ada rasa hangat menyusup di dadanya. Bayangan menjadi seorang ibu memberi harapan baru di hatinya. Ia pulang ke rumah dengan perasaan lebih ringan. Walau saat membuka pintu, ia kembali disambut kesunyian yang menyakitkan. Malam itu, Erika duduk di meja makan menunggu Fadli pulang. Ia telah memasak semua makanan favorit Fadli, sop buntut, sambal terasi, dan puding coklat buatan sendiri. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan Fadli belum juga datang. Ia menghubungi ponsel suaminya, tapi tak diangkat. Akhirnya ia makan sendirian,
Seperti biasa. Tapi kali ini, air mata jatuh bersama suapan pertama. Tepat pukul 10 malam, Fadli akhirnya pulang. Wajahnya terlihat lelah dan acuh. Erika menyambutnya dengan senyum, berusaha menahan kecewa. Aku masak makanan kesukaanmu, Mas. Masih hangat, ucapnya lirih. Tapi Fadli hanya melirik meja makan dan berkata singkat, udah kenyang. Tadi makan di luar. Setelah itu, ia berjalan ke kamar dan mengunci diri. Erika berdiri terpaku di depan meja makan, melihat makanan yang ia masak dengan penuh cinta dibiarkan tak tersentuh. Ia tahu, yang sakit bukan hanya tubuh yang lelah, tapi jiwa yang terus-menerus diabaikan. Esok paginya, Erika kembali berusaha menata hatinya. Ia menyiapkan sarapan dengan harapan kecil bahwa mungkin hari ini akan berbeda. Tapi yang datang hanyalah kalimat singkat dari ibu mertua. Kamu tak usah repot-repot masak, Fadli tak suka masakan kampungan seperti ini. Lalu ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari ibunya di kampung. Nak, jangan lupa makannya. Ibu selalu doakan kamu bahagia. Kalau rindu, pulanglah sebentar. Air mata Erika mengalir. Ia membaca pesan itu berulang kali. Satu-satunya suara yang masih mengingatkannya bahwa ia dicintai, bahwa ia punya rumah yang sebenarnya. Bukan rumah dengan chandelier mahal dan lantai marmer dingin, tapi rumah dengan peluk hangat dan senyum yang tulus. Hari-hari Erika di kota terus berjalan dengan ritme yang sama. Sunyi, dingin, dan penuh tekanan. Tapi di balik kesunyian itu, perlahan mulai tumbuh satu hal, kesadaran. Bahwa mungkin, cinta saja tidak cukup. Dan bahwa rumah bukan soal ukuran bangunan, tapi tempat di mana hati merasa hidup. Di saat ia mulai meragukan pilihannya, Erika belum tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Bahwa badai yang lebih besar sedang menanti. Tapi ia juga belum tahu bahwa dari badai itu, akan lahir kekuatan baru yang tak pernah ia sangka ada dalam dirinya. Hari-hari Erika di rumah megah itu semakin berat untuk dijalani. Sejak kepindahannya dari kampung ke rumah Fadli di kota, ia sudah berusaha sekuat tenaga menyesuaikan diri. Ia mengubah gaya berpakaian, cara bicara, bahkan caranya tertawa. Semua dilakukan demi satu tujuan, agar diterima, terutama oleh ibu mertuanya, Bu Rasti. Tapi apapun yang Erika lakukan, tak pernah cukup. Di mata Bu Rasti, Erika tetap saja hanya seorang gadis kampung yang tak pantas mendampingi anak semata wayangnya. Pagi itu, seperti biasa, Erika menyiapkan sarapan. Ia bangun lebih awal, memastikan semua tertata rapi. Fadli akan berangkat kerja, dan Erika berharap bisa setidaknya duduk bersama Fadli dan Bu Rasti menikmati sarapan meski hanya sebentar. Tapi saat Erika meletakkan teh hangat di hadapan ibu mertuanya, Bu Rasti hanya melirik dingin. Kamu tidak perlu repot-repot menyajikan teh untuk saya. Saya lebih suka teh yang diseduh oleh Mbak Ani, ucap Bu Rasti tanpa basa-basi. Mbak Ani adalah pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lama di rumah itu. Erika tersenyum hambar, mencoba mengendalikan perasaannya. Tak lama kemudian, Fadli turun dari kamar dengan tergesa. Erika menyapanya dengan ceria. Mas, sarapannya sudah siap. Tapi Fadli hanya mengambil roti, menggigitnya sekali, lalu berkata, aku buru-buru. Ada meeting pagi ini. Ia mencium kening Erika sekilas, lalu berlalu. Saat Fadli sudah keluar rumah, suasana meja makan menjadi lebih mencekam. Erika duduk diam, menatap piring kosong di hadapannya. Bu Rasti meneguk tehnya perlahan, lalu berkata dengan nada sinis, Fadli itu anak yang cerdas, tampan, dan punya masa depan cerah. Banyak wanita kota yang jauh lebih pantas untuknya. Tapi entah kenapa dia memilih kamu. Ucapan itu seperti pisau yang ditancapkan langsung ke jantung Erika. Tapi ia tak bisa membalas. Ia hanya menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat-kalimat semacam itu.
Sudah terlalu biasa dianggap tidak pantas, tidak cukup, tidak selevel. Waktu kamu menikah sama Fadli, saya pikir kamu akan berubah. Saya beri kamu kesempatan. Tapi kamu tetap saja seperti ini. Bicaramu masih medok, masakanmu biasa saja, dan kamu bahkan belum hamil, sambung Bu Rasti tanpa jeda. Erika tercekat. Ia memang belum hamil. Sudah hampir 6 bulan sejak pernikahan mereka, dan belum ada tanda-tanda kehamilan. Ia sempat memeriksakan diri diam-diam ke klinik, dan dokter bilang kondisinya baik. Ia hanya perlu lebih tenang dan tak terlalu stres. Tapi bagaimana bisa ia tenang kalau setiap hari ia diperlakukan seperti benalu? Siang itu, Erika memilih mengurung diri di kamar. Ia menangis sepuasnya, memeluk guling seperti anak kecil yang ketakutan. Ia merasa sendirian. Fadli tak pernah benar-benar membelanya di depan ibunya. Setiap kali Erika mencoba bercerita, Fadli hanya berkata, "Kamu terlalu sensitif. Mama memang seperti itu orangnya. Kamu harus belajar tahan banting." Padahal Erika bukan tak berusaha. Ia sudah melakukan segalanya. Ia belajar membuat makanan favorit Bu Rasti, ikut kelas kecantikan, bahkan membeli parfum mahal agar tidak bau minyak goreng kampung, seperti yang pernah dikatakan Bu Rasti suatu hari. Tapi tetap saja, semua usahanya tak membuahkan hasil. Sore harinya, Bu Rasti kedatangan tamu, seorang wanita elegan bernama Karina, yang rupanya adalah mantan kekasih Fadli. Erika mendengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Ia tak ingin turun, tapi panggilan dari Bu Rasti membuatnya terpaksa menemui mereka. "Ini Erika, menantu saya," kata Bu Rasti dengan nada datar. "Dia asli desa, tapi ya, masih belajar banyak hal." Karina tersenyum sopan, tapi matanya memperlihatkan sesuatu yang lain, penilaian. "Oh, saya kira kamu lebih. Ya, kamu terlihat berbeda dari bayangan saya," katanya sambil menyesap kopi. Erika hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia menahan amarah dan malu yang luar biasa. Ia merasa seperti tontonan. Seolah dirinya adalah kesalahan yang harus terus diperlihatkan sebagai peringatan bagi orang lain. Tak cukup sampai di situ. Saat Karina berpamitan, Bu Rasti sempat berbisik padanya, tapi masih terdengar jelas oleh Erika. "Saya masih berharap Fadli berubah pikiran. Nak, kamu tahu kan, kamu satu-satunya yang cocok dengannya." Erika berdiri kaku, ingin menangis tapi sudah tak ada air mata tersisa. Setelah Karina pergi, ia kembali ke kamar, menatap wajahnya sendiri di cermin. Ia sudah tak lagi mengenali dirinya. Wajah itu kusam, mata sembab, dan senyum palsu yang tak lagi punya makna. Malam harinya, Erika mencoba bicara dengan Fadli. Ia ingin membuka hatinya, ingin mengatakan semuanya. Tapi sebelum sempat memulai, Fadli malah sibuk membuka laptopnya dan mulai mengetik. "Mas, aku ingin bicara," ucap Erika pelan. "Kalau soal mama, udahlah, Rick, jangan drama terus." "Aku capek," potong Fadli tanpa menoleh. Erika terdiam. Ia menarik napas dalam, lalu mengangguk kecil. Ia paham bahwa di rumah ini, suaranya tak pernah benar-benar didengar. Ia hanya bayangan. Ia hanya simbol pelengkap dalam hidup Fadli, bukan seseorang yang dihargai. Di atas ranjang besar itu, Erika tidur membelakangi Fadli. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia berdoa agar malam cepat berlalu. Bukan agar esok lebih baik, tapi agar luka ini cepat mati rasa. Dan malam itu, tanpa Fadli tahu, Erika menggenggam perutnya yang masih kosong dan berbisik pelan. "Kalau nanti kamu datang, Nak, ibu berjanji akan melindungimu, walau ibu sendiri sedang tidak dianggap." Pagi itu, matahari bersinar lebih lembut dari biasanya. Erika berdiri di depan jendela kamarnya dengan tangan yang memegang perutnya sendiri. Ada senyum yang tak bisa ia tahan. Senyum yang muncul dari rasa haru dan bahagia. Setelah sekian lama menikah dengan Fadli, akhirnya ia mengandung.
2 garis merah pada alat tes kehamilan seolah menjadi hadiah dari Tuhan atas segala kesabarannya menghadapi dinginnya pernikahan mereka selama ini. Ya Allah, terima kasih, bisik Erika sambil mengusap perutnya dengan penuh kasih. Ia tahu, meski belum merasakan tendangan kecil atau detak jantung mungil di dalam rahimnya, kehidupan sudah tumbuh dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Erika merasa bahwa rumah yang terasa dingin ini akan dipenuhi tawa anak-anak. Ia tak sabar membayangkan memeluk buah hatinya sendiri, membacakan dongeng, dan mengajaknya berlari di taman seperti yang sering ia lihat di keluarga-keluarga harmonis. Dengan hati berbunga-bunga, Erika menyiapkan sarapan pagi itu. Ia ingin memberi kabar bahagia ini pada Fadli dengan cara yang manis. Ia memasak nasi goreng kesukaan Fadli, menyajikannya di meja dengan segelas jus jeruk, dan meletakkan test pack berisi 2 garis merah itu di atas serbet dengan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Selamat pagi, Ayah." Fadli datang ke ruang makan seperti biasa, wajahnya lelah dan tanpa ekspresi. Erika duduk di depannya, berdebar menanti reaksi suaminya. "Apa ini?" tanya Fadli, matanya menatap benda kecil di atas serbet itu. Erika tersenyum. "Aku hamil, Mas. Kita akan jadi orang tua." Namun tak seperti yang ia bayangkan, tak ada sorak gembira, tak ada pelukan atau kecupan hangat. Wajah Fadli justru berubah gelap. Ia memandang Erika seperti sedang melihat sebuah bencana besar. "Hamil?" ulang Fadli datar. Suaranya seperti tak percaya. "Iya, Mas. Ini kabar baik, kan?" jawab Erika, berusaha tetap tersenyum meski hatinya mulai menciut melihat raut wajah suaminya. Namun yang terjadi kemudian seperti cambukan keras di wajah Erika. "Kenapa kamu bisa hamil? Kamu sengaja, ya? Kamu jebak aku." Fadli membanting sendoknya ke meja hingga terdengar suara keras yang membuat Erika terlonjak. "Apa maksud Mas ngomong begitu? Ini anak kita, Mas. Bukan hasil jebakan," jawab Erika tercekat. "Jangan pura-pura polos, Erika. Aku belum siap punya anak. Dan apalagi, dari kamu." Fadli menatap Erika tajam, penuh amarah. "Kamu pikir anak ini bakal diterima ibuku? Kamu pikir kami akan senang?" Dunia Erika seketika runtuh. Ia tak pernah membayangkan bahwa kabar kehamilan yang membahagiakan baginya justru dianggap sebagai aib bagi keluarga suaminya. Siang itu, rumah yang awalnya dipenuhi harapan berubah menjadi medan perang emosional. Tak lama setelah pertengkaran itu, Bu Marlina, ibu mertua Erika, datang setelah ditelepon Fadli. Alih-alih memberi dukungan, wanita itu justru menatap Erika dengan jijik. "Kamu benar-benar licik, ya? Menjebak anak saya dengan kehamilan seperti ini. Sudah tahu kamu cuma perempuan dari desa, enggak punya keturunan bagus, masih juga berani hamil." Bu Marlina menyentakkan tasnya ke sofa. Erika hanya bisa terdiam, tubuhnya lemas, bibirnya gemetar. "Ini bukan jebakan, Bu. Saya cuma ingin membahagiakan suami saya." "Bahagia dari mana? Kamu pikir bayi kampunganmu itu bisa bikin kami bangga?" "Tidak, Erika. Anak itu akan menurunkan derajat keluarga kami." Air mata Erika jatuh tak terbendung. Kata-kata Bu Marlina lebih tajam dari belati. Ia memegang perutnya erat-erat, seolah ingin melindungi janinnya dari caci maki yang tak layak. Malam harinya, Erika menangis di dalam kamar. Ia mencoba menghubungi ibunya di kampung, ingin sekadar mendengar suara yang menenangkan. Tapi sinyal di rumah besar itu selalu buruk. Ia hanya bisa berbisik pada diri sendiri, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa Tuhan tak akan memberinya keajaiban seindah ini hanya untuk dihancurkan oleh manusia. Namun sayangnya, keesokan harinya, harapan itu kembali dipatahkan. Saat Erika duduk di ruang tamu, Fadli datang membawa wajah tegas. Ia duduk di hadapannya dan tanpa basa-basi berkata, "Aku minta kamu pikir baik-baik.
Gugurkan kandunganmu. Aku serius. Erika menatap suaminya dengan mata membelalak. Apa Mas bilang? Gugurkan. Aku nggak mau anak itu lahir. Aku nggak siap punya anak dengan perempuan sepertimu. Aku sudah salah menikah dengan kamu. Erika, kamu bukan perempuan yang cocok jadi bagian keluargaku. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghancurkan hati Erika menjadi serpihan kecil. Ia berdiri, air mata membanjiri pipinya. Jadi, selama ini Mas anggap aku apa? Boneka? Alat pemuas? Hanya karena aku dari desa, Mas bisa seenaknya menghina dan membuangku begitu saja. Fadli tak menjawab. Ia hanya berdiri, pergi begitu saja dan meninggalkan Erika dalam kekacauan emosi yang tak tertahankan. Erika mengurung diri di kamar. Ia memegang perutnya yang mulai terasa hangat, membayangkan kehidupan kecil yang ada di dalam sana. Ia tak sanggup membayangkan harus kehilangan makhluk mungil itu, hanya karena ego dan gengsi keluarga suaminya. Dalam kegelapan malam, Erika menulis surat untuk dirinya sendiri. Ia menulis, "Anakku, mungkin dunia ini belum siap menyambutmu. Tapi ibu akan menjadi rumah paling aman untukmu. Tak peduli sebesar apapun badai di luar sana. Bertahanlah, nak, karena ibu akan melindungimu dengan seluruh cinta yang ibu punya." Sejak hasil tes kehamilan itu menunjukkan 2 garis merah, hati Erika meluap dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di depan cermin kamar mandi, ia menatap perutnya sambil tersenyum haru. Tangan mungilnya mengelus perut yang masih datar, tapi kini telah menjadi rumah bagi calon buah hati yang sangat ia nantikan. Erika tahu, inilah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tak sabar menyampaikan kabar gembira ini pada Fadli, suami yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa. Namun, ketika ia keluar dari kamar mandi dan menemukan Fadli duduk di ruang makan dengan wajah lelah dan dingin, Erika tak menyangka kabar bahagia itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. "Aku hamil, Fadli. Aku benar-benar hamil," kata Erika dengan suara gemetar, mencoba menahan haru dan harapan. Namun, Fadli tak tersenyum. Ia menatap Erika dengan sorot mata kosong, lalu meneguk kopi tanpa bicara. Sunyi menggantung di antara mereka seperti kabut tebal yang mencekik dada. Erika berharap Fadli hanya terkejut, tapi harapan itu hancur saat ia mendengar kalimat pertama dari bibir suaminya. "Hamil? Kamu yakin itu anakku?" Erika menelan ludah. Wajahnya memucat. "Apa maksudmu? Aku tidak pernah menyentuh pria lain selain kamu." Fadli mendengus sinis. "Aku tahu kamu setia, tapi kamu juga pintar memainkan peran. Mungkin kamu sengaja hamil supaya aku nggak bisa lepas dari kamu. Kamu pikir aku sebodoh itu, Erika?" Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dada Erika berkali-kali. Ia menatap Fadli dengan mata berkaca-kaca. "Fadli, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku mencintaimu. Aku bahagia karena kita akan punya anak." Namun, Fadli bangkit dari kursi dan membanting cangkirnya ke wastafel. "Aku nggak siap punya anak dari kamu, Erika. Aku bahkan belum yakin dengan pernikahan ini. Kamu tahu dari awal Mama nggak setuju kita menikah. Sekarang kamu mau menambah masalah." Erika berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, lidahnya keluh. Tapi luka paling dalam baru datang saat Fadli mendekat dan menatapnya dengan mata tajam. "Kamu harus gugurkan anak itu. Aku nggak akan punya anak dari wanita kampungan kayak kamu." Detik itu, jantung Erika serasa berhenti berdetak. Dunia runtuh seketika. Ia nyaris tak mampu berdiri. Ia mundur beberapa langkah, lalu duduk lemas di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan. Isaknya pecah, tapi Fadli tak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Bahkan, ia berbalik pergi begitu saja, meninggalkan Erika dengan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir.
Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Erika. Ia tak bisa tidur. Perutnya yang mulai terasa hangat membuatnya semakin sakit hati. Ia menatap langit-langit kamar, teringat bagaimana dulu Fadli pernah berjanji akan menjadi ayah yang baik. Tapi kini, janji itu berubah jadi racun yang menyesakkan. Erika tak menyangka cinta yang ia beri sepenuh hati akan dibalas dengan kebencian dan penolakan yang kejam. Pagi harinya, Erika memberanikan diri bicara pada Fadli sekali lagi. Ia duduk di meja makan, menanti suaminya yang turun dengan wajah datar. "Fadli, tolong, dengarkan aku. Aku mohon, jangan paksa aku lakukan itu. Anak ini, darah dagingmu juga." Tapi Fadli hanya tertawa pendek. "Anak itu nggak penting buatku. Kalau kamu tetap mau pertahankan, silakan. Tapi kamu siap-siap hidup sendiri. Aku nggak akan ikut tanggung jawab." Belum sempat Erika menjawab, terdengar suara pintu terbuka. Bu Yati, ibu mertua Erika, masuk tanpa memberi salam, wajahnya penuh kebencian. "Kamu benar-benar keterlaluan, Erika. Hamil di saat yang nggak tepat. Kamu kira bisa mengikat Fadli dengan cara seperti ini? Aku sudah bilang dari dulu, perempuan sepertimu itu cuma bawa sial." Erika mencoba menjelaskan, tapi Bu Yati tak memberi ruang. Wanita itu berdiri di depannya dengan tangan di pinggang, menatap Erika seolah ia adalah najis yang menempel di lantai rumah. "Kamu gugurkan anak itu. Kalau tidak, kamu akan aku usir dari rumah ini." Erika berdiri dengan mata merah. Tangisnya tertahan di kerongkongan. "Saya ini istri anak ibu. Saya hamil anaknya sendiri. Kenapa saya harus diperlakukan seperti ini?" "Tutup mulutmu," bentak Bu Yati. "Kamu bukan siapa-siapa. Jangan mentang-mentang perutmu berisi. Kamu merasa punya kuasa. Kamu tetap cuma perempuan desa miskin yang seharusnya bersyukur bisa hidup di sini." Hati Erika remuk. Ia sudah cukup lama bersabar, cukup lama menahan sakit. Tapi kali ini, luka itu terlalu dalam. Ia memegang perutnya, membelai pelan sambil berkata dalam hati, "Maafkan Mama, Nak. Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Setelah pertengkaran itu, Erika mengunci diri di kamar. Ia tidak makan, tidak bicara. Hanya memeluk perutnya dan menangis berjam-jam. Di dalam dirinya terjadi pergolakan besar. Ia ingin mempertahankan kandungannya, tapi tekanan dari Fadli dan ibu mertuanya begitu kuat. Bahkan Fadli mulai mengancam akan menceraikannya jika ia tak mau menggugurkan kandungan itu. Erika tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga sadar, ada kehidupan lain yang kini bergantung padanya. Bayi itu, malaikat kecil yang tumbuh di rahimnya. Bukan salah siapa-siapa bahwa ia hadir di dunia. Maka Erika harus memilih, tunduk pada tekanan, atau melawan demi kehidupan kecil itu. Di suatu malam yang sunyi, Erika menulis surat kecil untuk dirinya sendiri. "Jika dunia menolakku, aku masih punya satu alasan untuk tetap berdiri, anakku. Dan aku akan memilih bertahan. Meski harus kehilangan segalanya." Erika duduk di pojok kamar sambil memeluk perutnya yang mulai membesar. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Kata-kata Fadli semalam masih terngiang-ngiang di telinganya, menyayat batin dan menghancurkan harapannya menjadi seorang ibu yang dicintai. "Gugurkan saja anak itu. Aku tak sudi punya anak dari wanita kampungan sepertimu." Bentakan itu begitu keras hingga membuat tubuh Erika gemetar ketakutan. Ia tak pernah menyangka bahwa laki-laki yang dulu bersumpah akan mencintainya dalam suka dan duka bisa berubah sekejam itu. Di sisi lain, Erika tahu bahwa janin dalam kandungannya adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Ia sering berbicara lembut pada bayi itu, mengelus perutnya sambil berbisik, "Mama sayang kamu, Nak. Kamu kuat ya." Tapi ancaman Fadli yang mengatakan akan menceraikannya jika ia tidak menggugurkan bayi itu membuat Erika gamang.
Ia tahu Fadli punya kuasa penuh dalam pernikahan ini, apalagi didukung oleh ibunya yang juga membencinya. Pagi itu, Erika duduk sendirian di meja makan. Makanan yang disajikan pembantu rumah tangga tidak disentuhnya. Nafsu makan lenyap, berganti dengan keresahan dan kebingungan. Bu Yuliana, mertuanya, datang menghampiri dengan tatapan sinis. Sudah kupikirkan. Kita akan bawa kamu ke klinik hari Kamis. Jangan macam-macam. Itu juga demi masa depan Fadli, katanya dingin, seolah janin yang dikandung Erika hanyalah beban. Aku nggak bisa, Bu, itu anakku, jawab Erika pelan, hampir berbisik. Wanita sepertimu tidak pantas punya anak dari keluarga kami, bentak Bu Yuliana keras, membuat pelayan rumah menunduk ketakutan. Erika berusaha menahan air mata, tapi hatinya seperti diremuk-remuk. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Erika. Fadli semakin jarang pulang, dan kalaupun pulang, tak pernah berbicara selain untuk melontarkan kemarahan. Erika merasa benar-benar sendiri. Ia ingin lari, tapi tak tahu harus kemana. Ibunya di kampung belum tahu bahwa ia hamil, apalagi tentang perlakuan suaminya. Ia tak ingin membuat ibunya cemas. Suatu malam, Erika termenung di balkon kamarnya sambil memandangi langit. Ia menggenggam foto pernikahannya yang dulu selalu ia simpan di laci. Di dalam foto itu, Fadli tersenyum bahagia, memandangnya dengan cinta. Kini senyum itu hanya tinggal kenangan. Erika tak tahu di mana letak kesalahannya. Ia hanya mencintai suaminya dengan tulus, merawat rumah, menjaga kehormatan, dan kini mengandung anak dari laki-laki yang ia cintai. Tapi kenapa justru cinta itu menjadi alasan ia dihancurkan? Ketika tekanan semakin memuncak, Erika mencari informasi tentang klinik aborsi seperti yang disebutkan mertuanya. Tapi semakin ia mencari, semakin takut ia jadinya. Ia membaca cerita-cerita ibu yang menyesal setelah menggugurkan kandungannya. Ia melihat risiko yang tinggi, apalagi usia kandungannya sudah memasuki trimester kedua. Bayi itu sudah mulai bergerak. Erika sering merasakan denyut kecil dari dalam perutnya, seolah sang bayi ingin meyakinkan bahwa ia ada dan ingin hidup. Sampai pada suatu malam, Erika bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di padang luas dengan langit kelabu. Seorang anak kecil mendekatinya, memeluk kakinya dan berkata, "Mama, kenapa nggak sayang aku?" Erika menangis dalam mimpinya dan terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dan perasaannya hancur. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah panggilan dari anaknya sendiri. Anak yang ingin ia lindungi tapi kini terancam karena tekanan dan ketakutan. Pagi harinya, Erika membuat keputusan besar. Ia memberanikan diri menulis surat untuk Fadli. Dalam surat itu, ia mengatakan bahwa ia tak bisa menggugurkan kandungannya. Ia menulis dengan hati yang remuk, bahwa ia mencintai Fadli tapi tidak bisa mengorbankan nyawa anak mereka demi mempertahankan pernikahan yang sudah tidak sehat. Erika tahu, surat itu mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi ia lebih memilih menjadi ibu yang baik daripada istri yang menurut pada kebencian. Setelah meletakkan surat itu di meja kerja Fadli, Erika masuk ke kamar, mengepak beberapa pakaian, dan membawa buku tabungannya yang berisi sisa uang belanja yang ia hemat diam-diam. Dengan langkah gontai, ia keluar dari rumah besar yang dulu ia sebut sebagai rumah tangga, tapi kini hanya menjadi tempat siksaan batin. Saat ia menutup pintu, tak ada yang mencegahnya, tak ada yang mencari. Ia pergi dalam diam, dengan rahim yang membawa harapan dan hati yang membawa luka. Erika naik bus menuju kampung halamannya. Dalam perjalanan itu, ia terus memegangi perutnya, seolah ingin memastikan anaknya tetap bersamanya. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Mama janji," bisiknya pelan, sambil menatap keluar jendela, meninggalkan masa lalu dan menuju babak baru yang entah seperti apa ujungnya. Hujan turun deras saat Erika meninggalkan rumah besar itu. Tubuhnya menggigil,
Bukan hanya karena air yang membasahi tubuhnya, tetapi karena luka yang terus menganga di hatinya. Perutnya yang mulai membuncit menjadi saksi bisu ketegaran yang harus ia genggam, meski hati dan jiwanya sudah lelah dipatahkan berulang kali. Ia berjalan gontai menuju halte, sambil sesekali memegangi perutnya, menenangkan bayi di dalam rahimnya yang mungkin bisa ikut merasakan guncangan batin sang ibu. Tak ada satupun yang mengejarnya. Tak ada Fadli, tak ada ibu mertuanya. Rumah megah itu seolah memang tidak pernah benar-benar menjadi tempat berpulang bagi Erika. Dan malam itu, ia hanya ingin pulang. Pulang ke tempat terakhir ia merasa dicintai tanpa syarat. Pulang ke desa kecil tempat ibunya tinggal. Ke rumah tua yang sederhana namun menyimpan begitu banyak pelukan hangat yang kini sangat ia rindukan. Setibanya di terminal, Erika naik bus malam dengan sisa uang yang ia punya. Ia duduk di pojok dekat jendela, menatap keluar dengan mata yang basah. Penumpang lain mungkin mengira ia hanya wanita hamil biasa yang hendak pulang kampung. Mereka tak tahu bahwa wanita ini baru saja diusir dari hidup suaminya sendiri. Dibuang karena dianggap tak cukup pantas menjadi ibu dari anak yang dikandungnya. Perjalanan memakan waktu 8 jam. Dan ketika pagi datang, matahari bersinar malu-malu di balik awan kelabu, Erika tiba di desa kelahirannya. Langkah kakinya menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lewati, kali ini terasa jauh lebih berat. Tapi semua rasa sakit itu seketika runtuh saat ia melihat sosok ibunya berdiri di depan rumah, seperti merasakan kedatangannya tanpa kabar. Erika. Ibu langsung berlari memeluknya begitu melihat tubuh putrinya berdiri di depan gerbang. Astagfirullah, perutmu, nak, kamu hamil. Suara ibu bergetar, separuh terkejut, separuh terluka melihat wajah putrinya yang pucat dan tubuh yang tampak sangat kelelahan. Erika hanya menangis. Ia mengangguk sambil memeluk ibunya lebih erat, membiarkan air mata membasahi bahu perempuan parubaya itu. Bu, aku nggak tahu harus kemana lagi. Cuma ibu yang aku punya. Tak ada banyak tanya dari sang ibu saat itu. Ia hanya membawa Erika masuk, menyuruhnya duduk dan mengelap air hujan di tubuhnya. Ia menyuguhkan teh hangat dan roti sederhana, lalu duduk di samping Erika, menggenggam tangannya. Apapun yang sudah terjadi, kamu tetap anak ibu. Dan cucu ibu yang di perutmu itu juga darah daging kita. Jangan takut. Kamu tidak sendiri, Erika, ucap ibu sambil mengelus perut Erika dengan lembut. Beberapa hari kemudian, Erika mulai tenang. Ia beristirahat total, berusaha memulihkan tubuh dan pikirannya dari trauma yang mengiris. Suara cengkerik di malam hari dan semilir angin pagi desa membuat hatinya yang gundah perlahan terobati. Di rumah itu, Erika kembali menemukan ketenangan yang telah lama hilang. Ia tidur di kamar lamanya, yang tak pernah disentuh siapapun sejak ia menikah dan dibawa Fadli ke kota. Kadang, ia terbangun di malam hari dan menangis diam-diam. Tapi tak seperti dulu, kali ini ia tahu, ibunya ada di balik pintu kamarnya, siap masuk dan memeluk kapanpun ia butuh. Rumah itu memang sudah tua. Dindingnya banyak yang mengelupas. Atapnya kadang bocor. Tapi di sanalah, Erika merasa paling aman. Tidak ada cemoohan. Tidak ada hinaan karena darah kampungan. Hanya ada cinta dan doa dari seorang ibu. Hari-hari berikutnya, Erika mulai membantu ibunya di dapur. Meski hamil besar, ia tetap ingin berbuat sesuatu. Ia ingin membalas semua kebaikan ibunya. Ia mulai menyiangi sayuran, membersihkan rumah, dan sesekali memasak makanan kesukaan ibunya. Aktivitas itu sedikit banyak mengalihkan pikirannya dari luka yang masih sering datang menyeruak tiba-tiba. Satu malam, sambil duduk di teras rumah, Erika bercerita tentang semuanya. Tentang Fadli yang memaksanya menggugurkan kandungan. Tentang ibu mertua yang terus-menerus menghinanya. Tentang luka-luka yang ia tahan demi mempertahankan pernikahan. Air mata ibunya mengalir deras.
Ia merasa gagal sebagai ibu karena membiarkan anaknya masuk ke dalam kehidupan yang sekejam itu. Maafin ibu, nak. Ibu kira kamu bahagia. Makanya ibu diam aja selama ini. Erika menggeleng lemah. Ini bukan salah ibu. Aku yang terlalu keras kepala. Aku kira cinta bisa mengubah semuanya. Ibu hanya memeluk Erika dan berkata, "Yang penting sekarang kamu pulang. Kamu dan anakmu sehat. Itu cukup, Erika. Itu sudah cukup." Malam itu mereka tertidur di ruang tengah, saling menggenggam tangan, seperti dua perempuan yang saling menguatkan di tengah badai. Erika tahu hidup ke depan tidak akan mudah. Tapi setidaknya kini ia tahu, ada tempat yang bisa ia sebut rumah. Beberapa minggu kemudian, Erika mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi persalinan. Kandungannya sudah masuk bulan ke-8. Ia rutin memeriksakan diri ke bidan desa dan menjaga makanannya dengan lebih baik. Ibu selalu memasakkan makanan sehat, meski seadanya. Mereka tidak punya banyak uang, tapi kasih sayang yang mereka miliki terasa jauh lebih kaya dari segala harta. Dan meski hidupnya kini sederhana, Erika justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi Erika yang tunduk, lemah, dan takut menyuarakan luka. Ia mulai menata hati, menerima kenyataan bahwa rumah tangganya sudah berakhir. Ia juga mulai memikirkan bagaimana cara menyambung hidup setelah melahirkan. Ia tahu tidak bisa bergantung pada ibunya selamanya. Ia ingin membalas semua cinta itu dengan cara berdiri di atas kakinya sendiri. Di sudut kamar, ia menyimpan satu koper kecil yang berisi baju bayi hasil sumbangan tetangga. Tak banyak, tapi cukup untuk awal. Erika juga menyiapkan satu buku catatan berisi daftar ide usaha kecil-kecilan yang bisa ia lakukan dari rumah. Ia belum tahu harus mulai dari mana, tapi tekadnya sudah bulat. Ia akan membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan martabat, meski tanpa sosok ayah di samping mereka. Dan tepat di hari ke-35 sejak ia meninggalkan rumah Fadli, Erika menerima sebuah surat. Sebuah amplop putih tanpa nama pengirim yang dikirim melalui pos. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan kalimat singkat. "Ini surat cerai. Aku sudah urus semuanya. Jangan hubungi aku lagi. Semoga kau bahagia dengan hidupmu." Tak ada salam. Tak ada tanda tangan. Hanya sebuah keputusan sepihak yang menyakitkan. Tapi anehnya, Erika tidak menangis. Ia hanya tersenyum pahit, menatap langit-langit kamar sambil bergumam, "Terima kasih karena akhirnya benar-benar membebaskanku." Dengan hati yang perlahan menguat, Erika merobek surat itu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Ia menatap perutnya yang mulai bergerak pelan, seolah bayi dalam kandungannya ikut merasakan semua itu. "Kita nggak butuh mereka, nak. Kita punya satu sama lain. Dan kita akan baik-baik saja." Dengan langkah ringan, Erika keluar rumah, menatap sawah hijau yang terbentang luas di depan mata. Hari itu, ia merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Pagi itu, Erika duduk di beranda rumah ibunya yang sederhana, ditemani suara kokok ayam dan embusan angin desa yang lembut. Di atas pangkuannya, perutnya yang membesar terasa hangat oleh tangan sang ibu yang sesekali membelai lembut, menyalurkan kekuatan batin tanpa kata. Erika baru saja selesai membuat adonan kue untuk dijual di warung tetangga, mencoba mengalihkan pikirannya dari luka yang masih menganga di hatinya. Ia belum bisa sepenuhnya melupakan Fadli, meskipun pengkhianatan dan penolakan itu telah membuat jiwanya tercabik. Hingga hari itu datang. Seorang kurir pos datang dengan motor tua, menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat tanpa ekspresi. Erika menerimanya dengan hati berdegup tak karuan. Firasatnya langsung mengatakan ini bukan sekadar surat biasa. Ia membuka perlahan, dan benar saja, di dalamnya terdapat selembar surat cerai yang telah ditandatangani oleh Fadli. Tidak ada sepucuk surat pribadi, tidak ada pesan penjelasan. Hanya berkas hitam di atas putih yang seolah menyatakan,
kau tidak berarti lagi. Erika membeku. Tangannya gemetar saat membaca surat itu. Ia membaca berulang kali, berharap matanya salah menafsir. Tapi kenyataannya tidak berubah. Ia diceraikan secara sepihak. Tak ada satupun penjelasan, tak ada permintaan maaf, bahkan tak ada keberanian dari Fadli untuk menyampaikan langsung. Seolah ia hanyalah bab kecil dalam hidup Fadli yang mudah disobek dan dibuang. Tangis Erika pecah. Ia terduduk di lantai teras sambil memeluk surat cerai itu. Tubuhnya berguncang oleh kesedihan yang tak bisa dibendung. Sang ibu keluar dari dapur, langsung memeluk anaknya erat-erat. "Enduk, yang kuat ya. Kamu berharga, sangat berharga," bisik sang ibu sambil menangis bersamanya. Tak lama kemudian, Erika mencoba menghubungi nomor Fadli, tapi sudah tak aktif. Ia mencoba mencari akun media sosialnya, bahkan menghubungi teman-teman dekat Fadli yang dulu pernah dikenalnya. Tapi semuanya nihil. Seolah Fadli dan keluarganya telah menyingkirkan Erika dari seluruh aspek hidup mereka. Bahkan foto pernikahan mereka yang dulu dipamerkan di sosial media, kini sudah lenyap, diganti dengan postingan Fadli yang berpesta dan berlibur. Seakan tak pernah menikah dan tak pernah menolak anak yang sedang tumbuh di rahim Erika. Hari-hari setelah itu begitu berat bagi Erika. Ia merasa menjadi perempuan paling gagal di dunia. Ia ditinggalkan, diusir, dan kini diceraikan tanpa alasan yang pantas. Tapi setiap kali ia menyentuh perutnya, merasakan gerakan halus si kecil yang sedang tumbuh, ia tahu ia tak bisa menyerah. Ada nyawa yang butuh dirinya kuat. Ada masa depan yang tak boleh dikubur oleh kebodohan masa lalu. Dukungan sang ibu menjadi satu-satunya sumber kekuatannya. "Kamu bukan wanita kampungan, Erika. Kamu perempuan hebat yang cuma belum diberi kesempatan untuk membuktikannya," ucap sang ibu suatu malam sambil menyuapi Erika yang mulai susah makan karena stres kehamilan. "Sekarang kesempatan itu datang lewat anakmu. Dia alasan kamu harus tetap berdiri." Hari-hari berlalu, dan perlahan Erika belajar menerima kenyataan. Ia tak lagi menangis melihat surat cerai itu, bahkan ia mulai menyimpannya di laci bersama dokumen penting lainnya. Bukan karena ingin mengingat luka, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah diabaikan, dan ia berhasil bertahan. Ia mulai memfokuskan pikirannya pada masa depan. Membangun ulang rasa percaya dirinya, Erika pun menerima tawaran dari sahabat lamanya di kampung, Dita, untuk bergabung menjual makanan ringan secara daring. Bersama, mereka mulai memproduksi camilan khas desa yang ternyata cukup diminati pembeli dari kota. Erika mengandalkan keahliannya memasak yang dulunya hanya dianggap kelebihan wanita kampung, tapi kini menjadi harapan baru. Kehamilannya sudah masuk bulan ke-7. Badannya mulai cepat lelah, tapi semangatnya terus menyala. Ia belajar mengelola keuangan sederhana, mencatat pesanan, dan mengatur jadwal produksi meski dengan peralatan seadanya. Keterbatasan bukan penghalang bagi Erika, karena setiap kali ia merasa lelah, ia hanya perlu membayangkan bayi kecil yang sebentar lagi akan ia peluk. Dan di suatu malam yang sunyi, saat ia duduk di samping jendela sambil menulis rencana-rencana kecil di buku tulis lusuh miliknya, Erika berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin aku memang bukan siapa-siapa bagi Fadli. Tapi aku akan menjadi segalanya bagi anakku. Aku akan menjadi ibu, ayah, dan segalanya yang ia butuhkan." Tanpa Erika sadari, dari luka itu tumbuh keberanian yang tak pernah ia sangka ada dalam dirinya. Kepergian Fadli bukan akhir dari segalanya. Justru dari titik terendah itu, Erika mulai membangun tangga-tangga kecil menuju kehidupan yang ia impikan. Kehidupan yang penuh martabat, cinta, dan harga diri. Dan meski ia tak tahu bagaimana kelanjutannya, satu hal yang pasti, ia tak lagi mencari Fadli. Ia tak lagi menyesali kepergiannya. Karena kini, yang paling penting bukan siapa yang meninggalkan, tapi siapa yang memilih untuk tetap bertahan. Sejak kembali ke rumah ibunya, Erika seperti mendapatkan kembali nyawanya yang sempat mati.
Meski hidup di desa sederhana, tanpa gemerlap kota, tanpa kenyamanan rumah mewah yang dulu pernah ia tempati bersama Fadli, tapi justru disinilah ia menemukan ketenangan dan cinta yang selama ini hilang. Perutnya yang membesar makin hari makin terasa berat, namun tak pernah mengeluh. Ia tahu, dalam kandungannya ada alasan kuat untuk tetap bertahan. Bu Nani, ibunya, selalu bangun lebih pagi dari biasanya demi menyiapkan makanan sehat untuk Erika. Ia tahu, anaknya sedang berjuang, bukan hanya secara fisik, tapi batinnya juga remuk karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung. Ibu nggak bisa balikin waktu, nak, tapi ibu janji, kamu nggak akan sendirian lagi, ucap Bu Nani suatu pagi, sambil memijat kaki Erika yang bengkak. Air mata Erika mengalir diam-diam. Pelukan ibunya jauh lebih berarti daripada pelukan Fadli yang dulu terasa palsu. Hari-hari diisi dengan kesederhanaan, tapi juga harapan baru. Erika tak mau hanya diam. Ia mulai mencoba membuat masakan-masakan rumahan untuk dijual ke warga desa. Berawal dari saran sahabat lamanya, Ratih, yang sudah sejak dulu mengagumi kemampuan memasak Erika. Masakan kamu itu punya rasa yang gak semua orang bisa tiru. Rik, ayo, coba kita jual aja ke warga sini. Mulai dari kecil dulu, siapa tahu rejeki anakmu bisa datang dari situ, kata Ratih penuh semangat. Erika awalnya ragu. Ia takut dicemooh. Ia merasa belum siap tampil lagi ke hadapan orang banyak setelah semua yang ia alami. Tapi Ratih dan Bu Nani tak henti menyemangatinya. Maka dimulailah perjalanan kecil itu. Erika membuat beberapa porsi nasi bakar, sayur lodeh, dan ayam serundeng, makanan khas yang dulu sering ia masak untuk Fadli, tapi kini ia masak dengan cinta murni untuk orang-orang yang menghargainya. Hari pertama ia titipkan di warung milik tetangga. Habis. Hari kedua, 2 kali lipat porsi, juga habis. Hari ketiga, orang-orang mulai memesan. Perlahan tapi pasti, semangat Erika kembali tumbuh. Ia merasa dirinya berarti, bukan karena status, bukan karena penampilan, tapi karena apa yang ia hasilkan dari tangannya sendiri. Ia bangkit, bukan demi membuktikan pada siapapun, tapi demi anaknya yang sebentar lagi akan lahir. Ia memberi nama usaha kecilnya itu, Dapur Harapan. Setiap pagi, dapur tua di rumah Bu Nani dipenuhi aroma masakan hangat dan semangat baru. Erika yang dulu hanya diam termenung, kini mulai sering tertawa. Ia bercanda lagi dengan Ratih, ia bernyanyi sambil memasak, dan sesekali mengelus perutnya sambil berbisik, "Nak, ibu janji akan jaga kamu. Kita akan baik-baik saja." Suatu hari, saat Erika sedang menata pesanan di dalam rantang, ia melihat bayangan Fadli melintas di benaknya. Ia masih teringat wajah dingin itu, suara bentakan itu, dan bagaimana Fadli dengan entengnya menghilang dari hidupnya hanya lewat secarik kertas cerai. Tapi yang paling menyakitkan bukan kepergian Fadli, melainkan cara dia memperlakukan anak yang bahkan belum sempat lahir. Ia menganggap anak itu aib, beban, sesuatu yang tak ia kehendaki. Namun kini, Erika tak ingin lagi membiarkan luka itu menjadi penghalang. Ia memilih menyalurkan rasa sakitnya dalam bentuk energi untuk terus bergerak. Ia sadar, ia bukan satu-satunya perempuan yang dikhianati. Di luar sana, banyak wanita yang pernah diremehkan, dihina, bahkan dibuang. Tapi tak semua dari mereka bisa bangkit. Maka, ia ingin jadi contoh, bukan hanya untuk anaknya kelak, tapi untuk perempuan-perempuan lain yang butuh secercah harapan. Ia mulai mencatat pesanan, menata sistem distribusi, bahkan mulai belajar promosi dari Ratih yang aktif di media sosial. Ia memang belum bisa membuka akun sendiri, tapi Ratih membantunya memotret dan memposting hasil masakannya ke grup ibu-ibu desa dan komunitas kuliner daerah. Tak disangka, banyak yang tertarik. Erika sempat tak percaya saat pesanan mulai datang dari luar desa. Ada yang ingin nasi kotak untuk acara syukuran, ada yang ingin prasmanan untuk lamaran. Ia terharu,
Semua berawal dari dapur kecil peninggalan almarhum ayahnya. Erika bahkan mulai menabung untuk membeli kompor baru, loyang yang lebih besar, dan lemari pendingin kecil. Setiap rupiah yang masuk, ia sisihkan sebagian demi anaknya. Ia ingin anaknya punya masa depan yang lebih baik. Malam-malam panjang diisi dengan kelelahan, tapi juga kebahagiaan. Kadang, saat seluruh desa sudah tidur, Erika masih terjaga menyiapkan bumbu. Bu Nani kerap memaksa Erika beristirahat, namun ia tak mau menyia-nyiakan semangatnya yang baru menyala. Selagi ibu kuat, ibu akan terus kerja. Nanti kamu lahir, kamu akan lihat betapa kerasnya ibu berjuang demi kamu, bisiknya sambil mengelus perut. Erika tak tahu bahwa di balik perjuangannya, langit pun turut mencatat setiap air matanya, setiap tetes peluhnya. Tuhan tak pernah tidur. Ia tahu, saat seseorang ikhlas berjuang, semesta pun akan berkonspirasi membantu. Dan benar saja, tak lama kemudian, kejutan demi kejutan datang. Tapi itu nanti. Untuk sekarang, Erika masih terus berdiri di dapur mungil itu, dengan celemek lusuh, tangan penuh bumbu, dan mata yang tak lagi dipenuhi air mata kesedihan, tapi semangat. Hidup memang tak memberinya keajaiban dalam sekejap, tapi Erika tahu, dirinya sedang berjalan ke arah yang benar. Ia bukan lagi Erika yang dulu. Ia bukan wanita yang bergantung pada validasi suami. Ia adalah seorang ibu, seorang pejuang, dan seorang manusia yang tahu bahwa bangkit bukan pilihan, melainkan keharusan. Tangis bahagia pecah di tengah malam yang dingin dan sunyi. Erika memeluk bayi laki-lakinya yang baru saja lahir dengan air mata tak terbendung. Suara tangis sang bayi menggetarkan seluruh ruang bersalin bidan desa, menghapus sejenak segala luka, cemas, dan ketakutan yang telah ia simpan berbulan-bulan. Ia memandang wajah mungil itu seolah tak percaya bahwa dari rahim yang pernah dihina dan ditolak, kini hadir kehidupan yang begitu sempurna dan murni. "Ibu, cucumu ganteng sekali," ujar Erika dengan suara parau sambil menatap sang ibu yang berdiri di samping ranjang, ikut menangis haru. Bu Nani, ibunya, menggenggam tangan Erika dan mencium keningnya berkali-kali. "Kamu hebat, nak. Kamu sudah melewati semuanya," bisiknya lembut. Erika nyaris tak tidur semalaman, memeluk dan mengelus anaknya dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan luar biasa, tapi juga ketakutan akan hari-hari yang akan datang. Namun malam itu, semua kekhawatiran seakan tenggelam oleh tangis bayinya yang kadang merengek pelan, kadang diam dalam lelap. Erika menamainya Arka. Nama itu ia pilih karena berarti cahaya. Sesuatu yang benar-benar ia rasakan sejak anak itu hadir dalam hidupnya. Hari-hari setelah kelahiran Arka adalah hari-hari yang melelahkan, tapi juga penuh warna. Erika menyusui dengan penuh kesabaran, meski tubuhnya lemah karena kelelahan dan belum sepenuhnya pulih. Namun ia menolak merasa lemah. Setiap tetes air susu yang ia berikan untuk Arka adalah janji. Janji bahwa ia akan menjadi ibu terbaik, ayah sekaligus ibu, untuk anaknya. Bu Nani membantu semampunya, meski usianya tak muda lagi. Di sela merawat cucunya, ia juga membantu menjalankan usaha catering kecil-kecilan yang mulai ramai dari mulut ke mulut. Erika tak menyangka, makanan rumahan buatannya yang sederhana justru disukai warga kampung dan sekitarnya. Terutama masakan sambal ikan asin dan rendang jamurnya, yang membuat banyak ibu-ibu desa ketagihan dan memesan berulang-ulang. Erika mengurus semua dari rumah. Ia memasak dengan satu tangan sambil menggendong Arka, mencatat pesanan, dan menyiapkan kemasan sendiri. Tak jarang tangis Arka bersahutan dengan suara wajan mendesis, namun Erika tetap tersenyum. Ia tahu ini semua akan membuahkan hasil. Suatu pagi, ketika sedang menata kotak-kotak pesanan catering, Erika tertegun sejenak melihat Arka tertawa kecil dalam tidurnya. Wajah mungil itu tersenyum dalam mimpi. Erika menunduk dan mencium dahi anaknya. "Kamu tahu, nak, dulu ibu pernah dianggap tak pantas punya kamu. Tapi kamu tetap memilih lahir melalui tubuh ibu.
Kamu hadiah paling berharga. Hari itu, air mata kembali mengalir. Tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata penuh rasa syukur. Erika mulai terbiasa menghadapi hari-hari panjang tanpa bantuan seorang suami. Bahkan ia sudah tak pernah lagi menangis saat mengingat nama Fadli. Nama itu telah menjadi seperti debu yang tertiup angin. Ia tak tahu dan tak peduli lagi bagaimana kabar laki-laki yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Beberapa bulan berlalu, Arka tumbuh sehat dan ceria. Rambutnya hitam lebat, kulitnya bersih, dan matanya seperti bulan sabit saat tertawa. Ia mulai belajar tengkurap dan menggenggam jari Erika dengan kuat. Keberadaan Arka menjadi semangat baru yang luar biasa. Erika mulai memikirkan masa depan lebih serius. Ia tak ingin Arka hanya tumbuh di rumah sederhana dengan atap bocor dan lantai semen. Ia ingin anaknya bersekolah tinggi, punya kamar sendiri, dan kehidupan yang lebih layak. Maka dengan keberanian baru, Erika mulai memperluas usahanya. Ia menjajakan paket makanan ke sekolah, kantor desa, bahkan ke petani-petani sawah di waktu istirahat. Ia menggendong Arka dengan kain jarit, membawa termos besar di tangan kiri, dan menenteng kotak makanan dengan tangan kanan. Semua itu ia lakukan tanpa malu. Ia bahkan menolak belas kasihan dari tetangga yang mencoba memberinya uang tanpa membeli apa-apa. Aku nggak mau dikasihani, Bu. Kalau memang suka masakanku, beli saja. Tapi jangan kasih uang cuma-cuma, kata Erika suatu hari, menolak uang seorang ibu tetangga yang merasa iba padanya. Ia sadar betul bahwa iba tidak akan membuat masa depan Arka jadi lebih baik. Hanya kerja keras dan doalah yang bisa. Ketekunannya perlahan membuahkan hasil. Pesanan makin ramai. Bahkan ada warga desa sebelah yang memesan untuk acara hajatan. Erika dibantu oleh sahabat lamanya, Intan, yang kebetulan pulang kampung setelah berhenti bekerja di kota. Mereka berdua akhirnya bekerja sama membuka dapur kecil di belakang rumah Erika, yang mereka sulap dari gudang tua. Malam-malam Erika kini sibuk menghitung pengeluaran, mencatat bahan baku, dan menyusun strategi pemasaran sederhana lewat WhatsApp dan media sosial. Ia belajar dari internet, ikut kelas daring gratis tentang bisnis makanan rumahan, dan terus mencari cara agar usahanya tetap berjalan meski dengan modal terbatas. Suatu hari, saat Erika sedang menyusui Arka di serambi rumah, Bu Nani datang membawa surat dari kantor pos. Surat itu ternyata berisi undangan dari sekolah tempat Intan mengajar paruh waktu. Mereka ingin Erika jadi narasumber acara kecil bertema, Ibu Hebat Pahlawan Keluarga. Awalnya Erika menolak, merasa tak pantas. Namun Intan menyemangatinya. Kamu nggak sadar ya? Kamu tuh inspirasi banyak orang di sini. Rick, kamu nggak cuma melahirkan anak, tapi juga melahirkan harapan. Kamu harus cerita. Akhirnya Erika setuju. Ia datang ke acara itu mengenakan kebaya sederhana dan membawa Arka dalam gendongan. Di depan para ibu dan anak-anak, Erika menceritakan perjalanannya sejak ditinggalkan suami hingga membangun usaha sendiri. Suaranya sempat bergetar saat ia berkata, "Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan tahu bahwa ia pernah ditolak. Aku ingin dia tahu bahwa ia lahir dari keberanian dan cinta yang tak tergoyahkan." Suasana jadi haru. Banyak yang menangis. Beberapa ibu bahkan datang memeluk Erika usai acara, mengatakan bahwa kisahnya memberi semangat baru bagi mereka yang juga ditinggal suami atau hidup dalam keterbatasan. Erika pulang hari itu dengan dada penuh kehangatan. Ia merasa langkah-langkah kecilnya mulai berdampak. Dan saat malam tiba, saat semua lampu dipadamkan dan hanya suara jangkrik menemani, Erika memandang Arka yang tertidur pulas di sisinya. Dengan jari gemetar, ia menulis sebuah catatan kecil di buku hariannya. "Anakku, aku pernah hampir menyerah. Tapi kamu datang. Dan kamu membuat ibu kembali hidup. Kamu cahaya dalam hidup ibu. Dan mulai hari ini, kamu bukan hanya alasan ibu bertahan.
Kamu adalah alasan ibu menang. Erika mencium kening Arka untuk kesekian kali. Malam itu ia tahu, hidupnya mungkin belum sempurna. Tapi kini ia tak merasa kehilangan apa-apa. Karena dalam pelukannya, ada cinta paling murni yang tak bisa dibeli oleh harta, jabatan, atau status. Dan itu cukup. Pagi itu, Erika tengah sibuk merapikan pesanan kue basah untuk pelanggan tetapnya di desa, saat sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya yang sederhana. Ia sempat curiga, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Seorang pria dengan kemeja rapi dan penampilan bersih keluar dari mobil dan memperkenalkan diri sebagai Raka, pemilik rumah makan modern yang sedang mencari mitra lokal untuk menyediakan makanan rumahan sebagai menu baru. Erika tertegun saat Raka mengatakan bahwa ia mencicipi salah satu makanan buatannya dari acara desa, dan tak menyangka makanan seenak itu berasal dari rumah kecil seperti ini. Raka mengaku sudah mencari sumbernya sejak lama karena rasa yang dimiliki masakan itu begitu khas dan tidak bisa ia temukan di tempat lain. Dengan penuh kerendahan hati, Raka menawarkan kerjasama kepada Erika untuk menyuplai makanan rumahan ke restorannya di kota. Erika nyaris tak percaya. Ia menatap ibunya yang juga terharu dan menutup mulut dengan tangan agar tak menangis. Ia tak menyangka bahwa Tuhan membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan kehilangan, tiba-tiba ada seseorang yang justru melihat nilainya bukan dari penampilan atau latar belakangnya, tapi dari kualitas yang ia miliki. Raka bukan hanya memberikan kontrak kerjasama, tapi juga bersedia membantunya dari sisi manajemen, pemasaran, dan logistik. Saya lihat bukan hanya masakannya yang luar biasa, tapi semangat Bu Erika ini yang membuat saya yakin. Saya yakin kita bisa tumbuh bersama, kata Raka sambil tersenyum. Erika menerima tawaran itu dengan rasa syukur dan haru. Ia tahu, ini bukan hanya berkah untuk dirinya, tapi juga untuk anaknya kelak. Ia memulai kerjasama dengan penuh semangat, memasak dengan cinta setiap hari dan mengirimkan makanan ke kota dengan bantuan armada kecil yang disediakan oleh Raka. Perlahan, hidup Erika mulai berubah. Tetangganya yang dulu sempat memandangnya sebelah mata kini mulai menghormatinya. Beberapa ibu rumah tangga bahkan menawarkan diri menjadi tenaga tambahan, dan Erika menerima dengan senang hati karena ingin membuka peluang bagi perempuan lain juga. Ia tak mau sendirian dalam kebangkitan ini. Baginya, semakin banyak yang terbantu, semakin besar pula rasa syukurnya pada kehidupan. Suatu hari saat ia sedang duduk di halaman rumah sambil menyusui anaknya, ibunya berkata lirih, "Kamu hebat, Nak. Ibu bangga padamu. Kamu tidak menyerah. Tuhan memang adil." Erika memeluk ibunya erat. "Kalau bukan karena ibu, aku mungkin sudah hancur waktu itu," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Hari demi hari, Erika semakin sibuk, tapi hatinya bahagia. Ia mulai belajar tentang pengelolaan keuangan, manajemen stok, dan branding dari Raka dan timnya. Mereka tidak memandang rendah latar belakang Erika, justru menghormatinya sebagai mitra bisnis yang berdedikasi dan penuh semangat. Erika pun merasa dihargai sebagai manusia, bukan dinilai dari asalnya atau dari siapa ia berasal. Sementara itu, di sisi lain kota, Fadli dan keluarganya mulai merasakan gejolak dalam bisnis mereka. Perusahaan keluarganya yang dulu stabil kini terguncang karena kasus penyalahgunaan dana oleh adik iparnya sendiri. Namun Erika tak tahu dan tak peduli. Baginya, masa lalunya telah ia kubur. Fokusnya kini hanya pada anaknya, ibunya, dan masa depannya. Beberapa kali, Raka juga mengajak Erika untuk hadir ke kota dan menunjukkan bagaimana makanan buatannya disambut antusias oleh para pelanggan restoran. Bahkan ada pelanggan yang bertanya langsung siapa pembuatnya karena rasanya seperti masakan seorang ibu di rumah. Setiap kali itu terjadi, hati Erika meleleh. Ia tersadar bahwa luka yang dulu ia kira tak akan sembuh, kini berubah menjadi kekuatan yang membangun. Erika pun mulai bermimpi.
Ia ingin suatu hari bisa memiliki restoran kecil sendiri, yang menyajikan makanan rumahan dan menjadi tempat bagi perempuan lain yang pernah merasa kecil seperti dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa keberhasilan tak harus datang dari kota besar atau dari status sosial tinggi. Keberhasilan bisa datang dari dapur kecil dengan semangat yang besar. Di akhir episode ini, Erika berdiri di teras rumah sambil menggendong bayinya. Ia menatap langit senja yang perlahan berubah warna, lalu berbisik lembut ke telinga anaknya. "Nak, Mama mungkin pernah dijatuhkan, tapi kita tak akan pernah tinggal di bawah. Kita akan berdiri setinggi mungkin, dengan cinta dan kehormatan." Dan angin desa pun berhembus lembut, seolah mengamini doa seorang ibu yang telah melalui badai, tapi kini sedang memulai musim semi dalam hidupnya. Dapur kecil di rumah ibunya yang dulu hanya muat untuk satu kompor dan satu meja potong, kini menjadi saksi bisu bagaimana Erika memulai langkah kecilnya menuju dunia yang lebih besar. Semua bermula dari pesanan rutin dari pelanggan restoran Pak Haris yang terus meningkat. Karena keterbatasan fasilitas, Erika sempat kewalahan. Namun, ia tak menyerah. Dengan uang tabungan dari hasil catering beberapa bulan terakhir, Erika menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota sebagai dapur produksi. Dari sana, ia mulai merekrut 2 ibu-ibu tetangga yang juga butuh pekerjaan. Mereka bekerja bersama, memasak, membungkus, hingga mengantar pesanan. Erika tak hanya menjadi seorang pebisnis, tapi juga pemimpin yang dihormati oleh rekan-rekannya. Ia selalu memastikan bahwa semua yang bekerja dengannya merasa dihargai dan diberdayakan. Setiap malam, Erika duduk mencatat laporan keuangan sederhana, belajar dari internet, dan membaca buku bisnis yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Ia tahu bahwa untuk maju, ia harus terus belajar dan berkembang. Nama usahanya, Dapur Ibu Erika, mulai dikenal luas di kota kecil mereka. Tak hanya dari rekomendasi mulut ke mulut, tapi juga dari media sosial yang dikelola oleh sahabat lamanya, Dita. Foto-foto makanan buatan Erika yang menggoda selera disertai kisah inspiratif perjuangannya menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu kurang dari setahun, ia mendapatkan kontrak tetap dari 3 perusahaan yang rutin memesan makan siang untuk karyawan mereka. Kesuksesan itu membuka pintu lain yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, Erika mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan perempuan tingkat provinsi. Awalnya ia ragu dan merasa tak pantas berdiri di panggung besar. Namun dorongan dari ibunya dan senyum anaknya yang kini sudah berumur hampir 2 tahun, memberikan Erika keberanian untuk menerima tantangan itu. Saat hari seminar tiba, Erika berdiri di balik panggung dengan jantung berdegup kencang. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dan kain batik yang dijahit khusus oleh ibu-ibu binaannya. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah maju dengan langkah mantap. Di depan ratusan peserta, Erika menceritakan kisah hidupnya. Tanpa air mata, tanpa dendam, hanya kejujuran dan keberanian. Ia mengisahkan bagaimana dulu ia dianggap wanita kampungan, bagaimana ia diusir dan dipaksa menggugurkan kandungan, hingga akhirnya ia memilih untuk bertahan demi buah hati yang kini menjadi sumber kekuatannya. Riuh tepuk tangan mengiringi akhir kisah Erika. Banyak peserta yang terisak haru, terutama para ibu muda yang merasa cerita Erika begitu dekat dengan realita mereka. Erika tak hanya memberi inspirasi, tapi juga membangkitkan harapan bahwa masa lalu yang kelam bukan akhir dari segalanya. Setelah acara itu, tawaran kerja sama berdatangan. Ada yang ingin menginvestasikan modal, ada yang ingin membantu mengembangkan merek, bahkan ada yang mengajaknya membuka gerai kuliner di pusat perbelanjaan kota. Erika memilih dengan hati-hati, tak ingin kesuksesan yang dibangun dari perjuangan ini rusak karena keserakahan. Ia tetap berpegang pada prinsip, kualitas, kejujuran, dan keberkahan. Dapur Ibu Erika kini bukan lagi sekadar tempat memasak, tapi sebuah rumah besar yang menampung banyak mimpi dan harapan.
Ia membuka pelatihan gratis bagi ibu rumah tangga yang ingin belajar memasak dan mengelola bisnis rumahan. Setiap akhir pekan, Erika menyempatkan diri untuk berbicara dan mendengar cerita dari para peserta pelatihan. Ia tahu, setiap perempuan punya luka dan perjuangannya sendiri, dan jika mereka bisa saling menguatkan, maka tak ada yang tak mungkin. Di balik semua pencapaian itu, Erika tetap menjadi ibu yang hangat dan penuh kasih. Anaknya, Ryan, tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Setiap kali Ryan memeluknya dan berkata, "Ibu masakannya enak banget," Erika tahu bahwa semua rasa sakit di masa lalu telah terbayar lunas. Namun, hidup punya caranya sendiri mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Tanpa Erika sadari, dalam salah satu event kuliner yang diadakan di pusat kota, event besar di mana ia menjadi salah satu peserta pameran makanan lokal, takdir mempertemukannya kembali dengan bayangan luka yang lama ia kubur. Fadli, bersama ibunya, muncul di tengah kerumunan. Wajah mereka penuh keterkejutan melihat Erika berdiri percaya diri di booth-nya sendiri, mengenakan seragam dapur ibu Erika, dengan kepala tegak dan senyum hangat. Saat mata mereka bertemu, Erika tak lagi merasakan kemarahan ataupun kesedihan. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan netral, seolah berkata, "Lihatlah, aku yang dulu kalian remehkan, kini berdiri di sini tanpa perlu membalas dendam." Episode ini menjadi titik kulminasi dari perjuangan panjang Erika. Ia telah membuktikan pada dunia bahwa menjadi wanita kampungan bukanlah aib, dan bahwa cinta seorang ibu bisa mengubah luka menjadi kekuatan luar biasa. Masa lalunya mungkin tak pernah bisa dihapus, tapi masa depannya kini ditulis dengan tinta emas hasil dari air mata, keringat, dan keberanian. Langit pagi itu cerah saat Erika berdiri di balik meja booth-nya di sebuah event kuliner besar yang digelar di pusat kota. Di antara deretan pengusaha kuliner dari seluruh penjuru daerah, namanya menjadi salah satu yang paling dinanti oleh para pengunjung. Tidak hanya karena makanan rumahan kreasinya yang autentik dan menggugah selera, tetapi juga karena kisah perjuangannya yang telah menyentuh banyak hati. Saat seorang MC memperkenalkan nama Erika dengan sorakan dari penonton, Erika tersenyum hangat. Ia tampil sederhana namun berwibawa, mengenakan kebaya modern dengan apron putih bersih, dan rambut yang disanggul rapi. Di sampingnya, anak laki-lakinya yang kini berusia 3 tahun tampak asyik mencoret-coret buku gambar, tak jauh dari pelukan tangan ibunya. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan ini dulunya adalah istri yang dibuang hanya karena dianggap tidak selevel. Namun, takdir seringkali berjalan dalam lingkaran. Di tengah riuhnya pengunjung yang mencoba berbagai menu makanan, Erika sibuk melayani sambil menjawab pertanyaan juri lomba. Ia tak sadar bahwa dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya dengan pandangan tak percaya. Pria itu berdiri mematung, napasnya tercekat, wajahnya pucat. Fadli. Di sebelahnya, berdiri sosok wanita yang dulu sering memperlakukan Erika seperti tak lebih dari seorang pembantu rumah tangga, Bu Ratna, mantan ibu mertuanya. Namun kali ini, pakaian mereka tak lagi mewah. Bu Ratna mengenakan gamis pudar yang tampak sudah lama, dan riasan wajahnya hanya tipis, sangat jauh dari citra sosialita dulu. Fadli tampak kurus, rambutnya berantakan, dan matanya terlihat lelah. Bisnis keluarga yang dulu ia banggakan ternyata telah kolaps 2 tahun terakhir, setelah adik ipar Erika tertangkap karena korupsi. Kekayaan yang dulunya seperti gunung es kini telah mencair tak bersisa, menyisakan utang dan kehancuran. Bu Ratna mengangkat wajahnya yang penuh rasa malu saat melihat Erika. Ia hendak melangkah, tapi ragu. Namun akhirnya, ia menarik lengan Fadli, dan keduanya perlahan mendekat ke booth Erika. Erika yang sedang membagikan tester makanan pada pengunjung, menghentikan gerakannya saat mendengar suara familiar memanggilnya pelan. "Erika." Suara itu membuat tubuh Erika menegang. Ia mendongak dan matanya langsung bertemu dengan 2 wajah dari masa lalunya. Wajah yang dulu membuatnya menangis hampir setiap malam saat hamil,
wajah yang dulu mengusirnya tanpa ampun. Butuh beberapa detik bagi Erika untuk kembali menguasai dirinya. Ia menarik napas pelan, lalu tersenyum samar, tenang seperti samudera yang telah menerima badai berkali-kali. "Fadli." "Bu Ratna," ucapnya ringan. "Apa kabar?" Fadli menunduk. Bibirnya gemetar. Bu Ratna bahkan tak bisa langsung bicara. Hanya menatap Erika seakan ingin meminta pengampunan lewat sorot matanya. "Erika, maafkan ibu." Suara itu lirih namun penuh beban. Erika diam, menatap mereka dengan lembut. Ia tak merasa ada dendam tersisa dalam dadanya. Yang ia rasakan hanyalah iba, bukan karena mereka jatuh, tapi karena mereka dulu tak pernah tahu bagaimana menghargai cinta yang tulus. "Aku baik," jawab Erika singkat, lalu mengalihkan pandangannya ke anaknya. "Dan anakku pun tumbuh sehat. Terima kasih karena kalian sudah datang ke hari paling sibukku." Fadli mencoba tersenyum. "Erika, kami kesini bukan cuma untuk minta maaf. Kami juga ingin tahu, apakah kamu mau kembali?" Seketika itu juga, dunia Erika seperti membeku sejenak. Ia tak terkejut, tapi hatinya tetap terenyuh. "Kembali? Setelah semua luka itu?" Bu Ratna ikut menyela, bahkan kini matanya basah. Ibu sudah kehilangan segalanya. Rumah, usaha, bahkan harga diri. Tapi ibu sadar, ibu salah besar dulu. Kamu bukan wanita kampungan seperti yang ibu katakan. Kamu perempuan yang hebat, Erika. Ucapan itu seolah menjadi konfirmasi terakhir bahwa dunia memang sudah berbalik. Yang dulu dihina kini berdiri di atas panggung kehormatan, sementara yang dulu mencaci kini datang membawa penyesalan. Erika menatap mereka dalam diam. Ia lalu meraih tangan anaknya dan mengelus kepala bocah itu lembut. "Fadli, Bu Ratna, aku sudah memaafkan kalian sejak lama," ucapnya, lirih tapi mantap. "Tapi aku tidak akan kembali ke masa lalu yang pernah membunuh jiwaku." Fadli meneteskan air mata. Bu Ratna berlutut di lantai, menangis sesenggukan. Erika tetap berdiri tenang, namun hatinya juga menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena mengingat betapa dalam luka yang pernah ia alami. Luka yang membentuknya menjadi wanita tangguh yang hari ini berdiri di hadapan mereka. "Masa depan anakku adalah milikku. Aku tidak butuh suami yang hanya hadir ketika hidupnya sulit. Dan anakku tak butuh kakek nenek yang dulu menolak keberadaannya." Erika kemudian membungkuk sedikit, memberi salam pamit dengan sopan, lalu membawa anaknya pergi dari hadapan mereka, melanjutkan kegiatan hari itu seolah tak ada luka yang kembali menganga. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran terakhirnya dengan masa lalu. Fadli berdiri terpaku di depan Erika, tak percaya bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan dalam kondisi hancur kini berdiri anggun dan penuh wibawa di hadapannya. Di sebelahnya, Bu Anita, sang ibu mertua yang dulu sering menghina dan mempermalukan Erika, kini tampak lusuh, jauh dari sosok nyonya besar yang dulu selalu diselimuti berlian dan pakaian mahal. Mereka datang bukan dengan keangkuhan, melainkan dengan wajah penuh air mata dan suara bergetar, meminta maaf. Aku salah, Erika." Suara Fadli nyaris tak terdengar. "Aku terlalu buta oleh gengsi dan kata-kata ibu. Aku terlalu pengecut untuk memilihmu dan mempertahankan anak kita." Bu Anita bahkan berlutut di depan Erika, hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. "Erika, maafkan ibu. Ibu sudah kehilangan segalanya. Ibu tak punya siapa-siapa lagi. Rumah disita, usaha bangkrut, dan semua orang menjauh karena skandal Rio. Ibu mohon, bantu kami." Erika menatap mereka berdua dengan tenang. Hatanya tak lagi dipenuhi dendam, namun juga tak serta-merta lunak oleh air mata yang kini membanjiri wajah keduanya. Di dalam hatinya, luka itu telah sembuh, namun bekasnya masih terasa. "Aku sudah memaafkan kalian,"
ujar Erika lembut namun tegas. Bukan karena kalian memohon, tapi karena aku ingin melanjutkan hidupku tanpa membawa beban masa lalu. Fadli mendekat, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, biarkan aku ikut merawat anak kita. Aku ingin menebus semuanya. Erika menggeleng perlahan. Anak ini tumbuh tanpa kau tahu bagaimana susah payah aku membesarkannya. Saat aku mengandung dan tak tahu harus makan apa. Kau di mana? Saat malam-malam aku menangis karena takut, karena sepi, karena merasa tidak berguna. Kau di mana, Fadli? Ia menoleh ke arah anaknya yang sedang bermain di pojok ruangan. Wajahnya polos dan bahagia. Aku tak akan membiarkan siapapun melukai hatinya seperti kalian melukaiku dulu. Dia tak butuh sosok ayah yang hanya datang saat hidupmu sedang jatuh. Dia butuh teladan. Dan maaf, itu bukan kamu. Bu Anita tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Tolong, Erika, kalau bukan demi Fadli, demi cucu ibu. Erika menatapnya lama. Ia teringat setiap hinaan, setiap ejekan, setiap kata yang menusuk saat ia hamil dan dikeluarkan dari rumah. Namun yang paling ia ingat adalah senyuman anaknya di setiap pagi, pelukan kecilnya, suara manja yang memanggil, Mama. Dia tak butuh nenek yang membuang ibunya hanya karena asalnya dari desa, kata Erika perlahan, suaranya tetap tenang. Kalau dia besar nanti dan bertanya siapa kalian, aku tak akan bohong. Aku akan katakan yang sebenarnya. Bahwa kalian meninggalkan kami demi harga diri palsu, lalu kembali saat semua sudah runtuh. Fadli menunduk, tangisnya pecah. Sementara Bu Anita tak henti meminta belas kasihan, namun Erika tetap berdiri teguh. Aku harap kalian bisa bangkit lagi dengan cara yang benar. Tapi aku sudah memilih jalanku sendiri, bersama anakku. Dan jalan itu tak lagi punya tempat untuk kalian. Dengan langkah tenang, Erika menggandeng anaknya keluar dari ruangan, meninggalkan Fadli dan Bu Anita dalam genangan air mata dan penyesalan yang datangnya terlalu terlambat. Di luar, matahari mulai tenggelam di ufuk barat, tapi di hati Erika, justru ada cahaya terang yang terus menyala. Cahaya keberanian dan harga diri yang telah ia perjuangkan mati-matian. Kini, ia tahu bahwa mencintai diri sendiri dan melindungi anaknya adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia tak menyesal, bahkan bersyukur. Karena dari kehancuran itulah ia tumbuh menjadi wanita yang tak bisa lagi diremehkan. Hari itu, udara terasa hangat meskipun AC gedung sudah bekerja maksimal. Erika berdiri di balik panggung. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenakan blazer putih bersih dan rok panjang hitam dengan sepatu sederhana yang selalu ia pakai saat bertemu klien. Rambutnya dikuncir rapi, dan wajahnya dihiasi senyum lembut yang menyimpan banyak luka dan kekuatan. Di pelukannya, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun menatap penuh antusias ke arah kerumunan. Itulah Adnan, putra tercintanya. Hasil dari perjuangan, air mata, dan cinta yang tak pernah padam. Pemandu acara memanggil namanya. Mari kita sambut ibu tunggal yang menginspirasi banyak perempuan, pemilik jaringan kuliner dapur Erika, Ibu Erika Anindya. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Erika menarik napas panjang, lalu melangkah ke atas panggung dengan penuh percaya diri. Ia mendudukkan Adnan di kursi kecil di samping panggung, lalu berdiri di balik mimbar dengan mata yang mulai berkaca-kaca melihat puluhan pasang mata menatapnya dengan kagum. Beberapa bahkan terlihat menangis saat melihat wajah lembut Erika yang mengandung kekuatan luar biasa. Aku, bukan siapa-siapa dulu, ujar Erika membuka, suaranya bergetar, namun tegas. Aku hanya perempuan kampung yang dianggap tak pantas mendampingi suami kota. Aku pernah mencintai seseorang yang kuanggap akan menjadi rumah, tapi ternyata ia hanya menampungku sementara, lalu mengusirku saat aku sedang mengandung anak kami. Bahkan, ia menyuruhku menggugurkan anak ini, anak yang kini duduk di depan kalian dan menjadi alasan aku tetap hidup sampai hari ini. Suasana mendadak sunyi.
Semua terdiam, meresapi tiap kata yang keluar dari mulut Erika. Tangannya bergetar saat mengusap air mata yang tak tertahankan. Dia bilang, "Aku tak pantas jadi ibu dari anaknya. Karena aku cuma wanita kampungan. Aku tak punya gelar tinggi. Aku tak tahu cara bersikap di hadapan keluarganya. Aku tidak bisa bicara bahasa Inggris lancar seperti istrinya yang dia impikan. Tapi yang dia lupa, aku tahu cara mencintai. Aku tahu cara bertahan." Erika menghela napas panjang. Pandangannya jatuh ke wajah anaknya, Adnan, yang tersenyum polos tanpa tahu luka yang dahulu membawanya ke dunia ini. "Aku pergi. Aku membawa anak ini yang waktu itu masih dalam kandungan, dan kembali ke rumah ibuku. Rumah kecil yang pernah kusebut malu-malu, karena terlalu sederhana dibanding rumah suamiku. Tapi justru dari sanalah, aku membangun hidupku. Di dapur sempit rumah ibuku, aku mulai memasak. Aku jual makanan lewat tetangga. Aku antar pesanan sendiri. Aku pernah hampir pingsan di jalan karena lelah. Tapi aku tidak menyerah. Karena aku tahu, anakku harus hidup. Dan hidup yang layak." Ia berhenti sejenak, meneguk air mineral, lalu kembali menatap para hadirin. "Hari ini, usahaku telah memiliki lebih dari 80 pegawai. Kami mengelola 6 cabang restoran dan 2 pusat produksi catering. Aku telah mengisi pelatihan usaha di lebih dari 10 kota. Dan aku berdiri di sini bukan untuk membanggakan diriku, tapi untuk menunjukkan bahwa kalian semua, perempuan di luar sana, bisa menjadi cahaya dari kegelapan hidup kalian." Tepuk tangan mulai terdengar lagi, kali ini disertai isak haru dari beberapa orang. Erika tersenyum sambil memeluk Adnan yang berlari kecil menghampirinya. "Anakku berhak tahu," kata Erika dengan suara yang sedikit bergetar, kali ini langsung menghadap ke arah putranya. "Bahwa ibunya pernah disakiti, pernah dibuang, pernah dihina. Tapi ibunya tidak pernah kalah. Karena aku tidak membiarkan diriku dikalahkan oleh kebencian. Aku tidak membiarkan kemarahan membuatku kehilangan arah." Erika berlutut dan menatap Adnan, lalu memeluknya erat. "Nak, kamu lahir dari cinta. Dan kamu bertumbuh dalam perjuangan. Kamu adalah bukti bahwa ibumu kuat. Dan kamu harus tumbuh menjadi laki-laki yang menghormati perempuan, yang tak pernah menilai orang dari asalnya, tapi dari hati dan keberaniannya." Adnan hanya mengangguk dan memeluk ibunya, meski belum sepenuhnya mengerti makna kata-kata itu. Usai acara, banyak peserta menghampiri Erika. Seorang ibu muda menangis sambil berkata, "Bu, saya juga dibuang saat hamil, tapi setelah dengar cerita ibu, saya yakin saya bisa." Seorang mahasiswi berkata, "Saya mau magang di tempat ibu, karena saya ingin belajar bukan cuma bisnis, tapi tentang kehidupan." Erika mengangguk dan menerima setiap tangan yang datang menghampiri. Ia tak lagi merasa kecil. Ia tak lagi merasa hina karena masa lalunya. Kini, masa lalu itu telah menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Namun di sudut aula, seseorang berdiri diam. Seorang pria paruh baya, dengan wajah tertunduk. Fadli. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Erika sempat melihatnya, namun memilih untuk tidak mendekati. Ia tahu, hari ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Fadli meneteskan air mata. Ia menyadari bahwa Erika, perempuan yang dulu ia anggap rendah, kini telah menjadi perempuan yang tak hanya hebat dalam bisnis, tapi juga kuat dalam hati. Ia menyesal. Namun semua sudah terlambat. Erika berjalan melewati Fadli dengan kepala tegak, menggandeng Adnan yang melambaikan tangan ke arah orang-orang. Ia tahu, anak itu akan tumbuh tanpa benci. Tapi juga tahu, ia akan tumbuh dengan tahu bahwa ibunya bukan perempuan lemah. Dalam perjalanan pulang, Erika menatap langit senja dari balik jendela mobil. Ia tersenyum dan berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, telah mengganti lukaku dengan cahaya."
telah mengubah air mataku jadi kekuatan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kini, aku tahu, aku cukup. Dan di kursi sebelahnya, Adnan tertidur pulas, memeluk buku cerita kecil bergambar dapur dan perempuan dengan celemek yang sedang tersenyum. Di sampulnya tertulis, "Ibu yang hebat, dapur yang ajaib." Erika menatapnya sekali lagi, lalu memejamkan mata dengan damai. Ia telah menang.